Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Kinanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat saat magang, yaitu proyek Siakat, dan saya mendapatkan bagian manajemen aset dan asrama. Nah, di sini tampilan awalnya untuk dashboard admin menampilkan total aset, kemudian status aset yang baik dan yang di dalam pemeliharaan, dan aset rusak. Kemudian di sini ada untuk jadwal piket dan daftar kamar penghuni. Ini belum kita isi. Kemudian aset-aset ini adalah data dummy yang kita buat dari Seeder. Kemudian lanjut ke halaman pengajuan aset. Nah, di halaman pengajuan aset ini kita bisa mencari data aset yang sedang diajukan, tahunnya, bulan, tanggal, dan juga bisa menambah untuk pengajuan asetnya. Dan di sini ada ringkasan total harga seluruh aset. Ini yang diajukan dan ini yang sudah ditolak. Kemudian ini aset-asetnya. Nah, cara penggunanya misalkan di sini ada kita mau cari misal hard monitor. Nah, di sini kita tulis juga monitor, kita cari. Nah, terus di sini muncul monitor doang. Kemudian misalkan kita mau ngefilterin yang tahun 2025 aja. Nah, nanti di sini yang muncul cuman yang tahun 2025. Lihat tanggalnya di sini ada tahun 2025. Misalkan tahun 2025 bulan Januari. Nah, karena nggak ada yang bulan Januari jadi nggak muncul. Nah, kita cek yang Februari, nggak ada juga. Coba kita cek ke Agustus. Nah, di Agustus ada 1 2025 bulan Agustus. Nah, tanggal 1, karena tanggal 1 nggak ada, ya di sini nggak ada. Tadi ada tanggal berapa? Tanggal 11. Ntar muncul lagi yang ini. Oke, mungkin cukup itu dari filter. Kemudian kita lanjut ke tambah pengajuan dataset. Misalkan kita mau ngajuin, coba kita 0101 misalkan, nama asetnya kursi kantor. Kemudian kursi kantor untuk guru di kantor. Harga asetnya misalkan 100.000 misalkan, kita tambah, maka dia akan ada di sini. Dan kita mau cari lagi nih, karena kita cari kursi rada. Nah, di sini ada kursi kantor. Nah, ini yang baru yang kita baru inputin. Status masih pengajuan. Nah, kemudian setelah diajukan, dia akan ke kirim di sini. Nah, kita cari yang tadi kursi kantor. Kita cari. Nah, kursi kantor. Nah, karena yang tadi sebelumnya itu ditolak, jadi belum diajukan kembali. Nah, di sini sama filternya kayak tadi. Kemudian ini totalnya tadi. Nah, kemudian ini kita bisa melihat detail data asetnya. Deskripsi aset kursi kantor untuk guru di kantor. Nah, ini tampilannya belum terlalu sempurna ya, karena ini masih prototype, nanti akan disempurnakan lagi. Kemudian misalkan udah di approve nih, kita approve. Nah, ntar akan muncul hal seperti ini. Datanya akan pindah ke data aset. Data aset ini filter sama kayak tadi. Tadi kita habis cari kursi, kita habis tambahin kursi kantor. Kita cari kursi kantor. Nah, muncul di sini kursi kantor. Kode aset 301, tanggal pengajuannya tadi, harga 100.000, kondisinya baik karena belum dia bapain. Dan ini informasinya, pengajuannya. Ini jamnya juga belum ada. Nanti masih mau didengar lagi. Kemudian ini karena belum ada riwayatnya, jadi nggak akan ada di sini. Ini kita edit, misalkan kita print dulu. Kita habis data aset ini kita print. Nanti dia otomatis langsung mendownload, kita bisa tadi di sini. Nah, ini untuk label asetnya. Nah, kemudian habis itu kita bisa langsung edit. Kondisinya kita bisa kerusak.
tanggal kerusakannya misalkan hari ini aja deh, karena kalau besok nggak bisa. Kerusakan rusak patah ketipak lemari misalkan, simpan. Nah, udah berhasil diupdate nih. Kalau kita cari kursi, statusnya sebelum cari kursi, statusnya udah rusak, berarti kita ke kerusakan. Nah, di kerusakan lihat tadi kursi kantor nih yang tadi rusak, patah kembali lemari. Lihat ini yang tadi sama kondisi rusak. Informasi dasar nih, informasi kerusakannya ada di sini. Kemudian kita repair, kita benerin. Biaya pemeliharaannya biasanya 10.000. Nah, ini sebenarnya masih ada beberapa yang harus dibenerin di sini, karena kalau cuma biaya pemeliharaan doang nggak cukup. Mungkin ntar saya akan menambahkan deskripsi pemeliharaannya tuh diapain gitu. Nah, kita pindahin. Nah, sekarang akan pindah ke pemeliharaan. Pemeliharaan nih ada kursi kantor. Kita lihat kita informasi pengadaan, kerusakan, rusak kembali lemari, biaya pemeliharaan 10.000. Nah, oke. Itu soal asetnya udah pulih, kita sudah perbaiki, kita simpan. Ini contoh aja ya, jadi kita datanya isi yang salah-salah. Kita lihat lagi ke data aset, kita lihat kursi. Nah, di sini kursi kantor biaya pemeliharaan 100.000. Kalau kita lihat datanya, nah kayak gini, kondisinya baik, CCTV rusak, timpa lemari. Dan deskripsi pemeliharaannya karena tadi kita belum inputin dan nggak ada juga, nanti baru akan saya tambahkan. Nah, kemudian ini misalkan rusak lagi, udah rusak nggak bisa dibenerin. Nah, ini kita harus set rusak udah nggak bisa dibenerin. Nah, udah kita hapus. Nah, data akan pindah ke aset dihapus. Ini yang tadi kita hapus. Kita lihat detailnya di sini. Ini kita lihat juga masih belum terlalu bagus ya, nanti masih akan dibenerin lagi, masih akan ada perkembangan untuk website ini. Kemudian misalkan ini kan masih data soft delete, jadi masih bisa dipulihin. Kita pulihin, aset berhasil dipulihkan. Ntar dia tetap balik lagi ada di data aset. Nah, tapi karena masih kurang sempurna, jadi ya masih kurang jelas deskripsinya. Ini kita udah hapus, udah benar-benar kita hapus lagi. Rusak, kita masalah aja. Rusak, kemudian kita masuk ke data aset. Aset dihapus tadi ya. Terus misalkan memang udah benar-benar udah nggak bisa, udah nggak mau di ini lagi, kita hapus permanen aja. Udah hilang, nggak akan ada di data aset. Kita cari data aset kursi, dia nggak akan muncul. Nah, mungkin itu dari aset. Mungkin nanti akan ada banyak perkembangan, ada banyak yang bakal kita kembangin. Sekarang ke data kamar dan penghuni. Nah, ini kan masih kosong, kita buat aja. Misalnya kita buat ada 4 kamar, jumlah anggota 5. Karena di sini saya buat data domisantrinya ada 20, jadi kita genapin aja. Nama kamar pertama Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, ketiga Ali bin Abi Thalib, keempat terbuat Utsman bin Affan. Nah, seperti kita tinggal lanjut, terus tinggal kita pilih santrinya. Nah, ini kalau udah dipilih, nanti dia nggak akan bakal hilang dari sini. Jadi dari list santri, jadi nggak akan ada duplikat. Kita pilih. Mungkin ini emang agak sedikit ribet ya, karena ya kayak gini. Kemudian ini kita bisa cari santri, misalkan kita mau cari siapa nih, contoh cari Radit. Nah, Radit kan yang muncul cuma Radit doang. Kita pilih.
selesai sampai semua santrinya terpilih. Usman sebentar, mungkin ntar UI-nya bakal saya kecilin lagi supaya lebih mudah. Nah ya, di sini ntar ada, kita bisa nentuin status jabatan dia itu di kampus sebagai apa. Misalkan ini ketua, sisanya anggota. Ini dia ketua, ini ketua. Ketuanya kita pilih satu per kamar. Ini ketua. Nah, udah, kemudian kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kemudian ini sudah ada data kamarnya. Kita lihat, udah Usman bin Affan. Sudah ada di sini, ada jabatan, kelas, asal daerah. Kemudian ini kita lihat di dashboard. Nah, data kamarnya bakal muncul di sini. Nah, seperti itu. Jadi di data kamar penghuni juga kita bisa cari orang. Nah, jadi kalau kita nyari orang itu yang muncul bakal kamarnya gitu. Misalkan kita cari Tirta Yasa Samosir, Tirta Yasa gitu aja, Tirta Yasa. Nah, dia akan munculin kamar foto yang ada Tirta Yasa Samosir. Kemudian ini misal kita mau print. Nah, kita print. Udah nih kayak gini, kita download PDF-nya. Bentar, lalu kita buka. Nah, jadi kayak gini. Nah, kayak gini udah bisa di print, tinggal dicetak. Nah, itu untuk fitur data kamar. Kemudian kita edit kamar, misalkan kita edit kamar. Misalkan Paramita Mardiah ini mau diganti sama Tirta Yasa Samosir. Kita ubah sini Paramita Mardiah, kita ganti sama cari Tirta Yasa Samosir. Jadi si Tirta Yasa Samosir bakal di kamar Abu Bakar, dia auto switch, dan si Mardiah tadi akan pindah ke kamarnya tempat di Umar bin Khattab, tempatnya si Tirta Yasa Samosir tadi, jadi auto switch. Nah, kemudian mungkin itu untuk fitur-fitur kamar dan bisa reset kamar. Misalkan udah gak kepake, kita reset terus. Nah, ini resetnya sesuai dengan filter periodenya, tahun 2000 berapa sampai 2000 berapa. Jadi kalau misalkan 2025 2026 kemudian masuk ke tahun selanjutnya, kemudian buat data kamar lagi. Nah, kemudian kita mau hapus nih, ternyata salah, yang 2026 2027 salah inputin, kita reset yang itu, ntar yang 2025 2026 nya tetap ada. Kemudian jadwal piket. Nah, di jadwal piketnya ada generate otomatis sama generate manual. Nah, kemudian kalau generate otomatis tuh kita tinggal inputin jumlah harinya. Misalkan sekarang misal pekan ke-5 supaya bisa nampilin di dashboardnya, karena di dashboard auto hari ini. Pekan ke-5 kita jumlah harinya misalkan ada 2, Sabtu Ahad. Jumlah tempatnya kita buat ada 4, jumlah anggota per tempatnya kita buat 5. Nah, jadi harinya kita buat Sabtu sama Ahad. Kemudian lanjut, tempatnya kita buat dapur, WC, kamar, satunya lagi kelas misalkan. Kita simpan jadwalnya. Nah, dia auto buat. Nah, ini nama-namanya nggak akan berduplikat karena dari sistemnya udah dibuat kayak gitu. Nah, ketika udah kayak gini, kita lihat di dashboard. Nah, dashboard ada jadwal piketnya yang hari ini, Ahad 13 November. Kita samain, coba lihat. Ini kita buat. Nah, tadi oke. Hari Ahad, bisa kita review PDF, kita download. Nah, ini masih salah formatnya, nanti akan dibenerin lagi. Jadi cukup sekian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.